Selesai sudah mau kondo. Dewi adalah gadis mandiri, cantik dan berasal dari keluarga berada. Ia memiliki segalanya. Bisnis online sukses, mobil pribadi sejak kuliah, dan gaya hidup yang mapan. Tapi ada satu sisi dari hidupnya yang rapuh, cinta. Lalu datanglah Reno, tampan, charming, tapi jelas bagi mata yang tajam ada gelagat yang mencurigakan. Tapi Dewi, yang haus akan kasih sayang sejati, memilih percaya, awalnya semua terasa manis. Reno selalu datang menjemput, walau pakai motor pinjaman. Ia membelikan Dewi hadiah kecil, yang ternyata dibeli pakai uang. Dewi sendiri lewat PIN. ATM yang entah bagaimana Reno hafal. Dia pandai berkata manis. Menyelipkan kamu segalanya buat aku. Di antara kalimat pujian yang dirangkai dengan indah. Dewi mulai terbiasa menalangi kebutuhan Reno. Katanya, motor rusak, pulsa habis, ibunya sakit. Dan Dewi yang berhati lembut selalu membantu. Tanpa sadar, ia sedang didikte oleh cinta yang tak seimbang. Waktu berlalu, Reno makin berani. Ia minta dibelikan iPhone baru karena katanya, malu dong sayang, cowok kamu pakai HP kentang, padahal kamu sultan. Dewi tertawa kecil saat itu, tapi hatinya mulai merasa ganjil. Puncaknya, saat Dewi diam-diam melihat Reno check-in hotel dengan perempuan lain. Ia tidak menangis saat itu. Tidak marah-marah, ia hanya diam. Karena di dalam diamnya, Dewi sedang menghitung seluruh pengorbanannya, dan menimbang satu keputusan, cukup. Hari itu, Dewi mengajak Reno bertemu di kafe favorit mereka. Reno datang seperti biasa, dengan gaya sok penting, kacamata hitam, jam emas palsu, dan senyum yang meremehkan. Ada apa sayang? Katanya sambil menyilangkan kaki. Dewi tersenyum. Aku mau kasih hadiah terakhir buat kamu. Wajah Reno berbinar. Masa sih? Apaan? Dewi mengeluarkan map berisi bukti transfer, nota-nota pembelian, bahkan screenshot chat Reno dengan perempuan lain. Hadiahku kebebasan, dan seluruh tagihanmu yang akan aku blokir mulai hari ini. ATM-ku udah aku ganti. Nomormu udah aku hapus. Dan kamu udah selesai. Reno terkesiap. Sayang, ini salah paham. Dewi berdiri, menyelipkan kacamata hitamnya, dan melangkah pergi. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan meja itu, ia menoleh dan berkata dengan tenang, kamu bukan kehilangan aku. Kamu kehilangan ATM berjalan yang kamu kira bisa kamu kendalikan selamanya. Dan mulai hari ini, aku hanya membiayai diriku sendiri. Reno duduk membeku. Dan Dewi? Ia melangkah ringan, keluar dari kafe, dengan langkah yang tak lagi dibebani cinta palsu. Akhir cerita, Dewi menyadari nilainya tak ditentukan oleh cinta dari orang yang salah. Ia belajar, mandiri bukan cuma soal uang, tapi juga soal hati. Berani pergi saat dihargai seadanya.